Late nights, been on long flights, stayed on strange time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kreasi The Channels. Dan kali ini saya akan berbagi 5 cara bagaimana mempercepat Windows 10 kita kembali, teman-teman. Nanti di part 2 saya juga akan berbagi 5 cara. Oke, bagaimana caranya? Yuk kita langsung saja, teman-teman. Oke, untuk cara pertama, teman-teman silakan untuk menonaktifkan visual effect, teman-teman. Karena terlalu banyak visual effect yang aktif atau yang berjalan, maka itu akan mempengaruhi kinerja laptopnya, teman-teman. Bagaimana cara menonaktifkannya? Teman-teman silakan masuk di kolom pencarian dan klik kata View Advanced System Setting, ya. Kemudian bagian ini teman-teman klik, ya. Nanti teman-teman akan diarahkan ke sini, dan di bagian ini teman-teman silakan pilih di bagian advance, ya, untuk visual effect, ya. Nanti kita akan coba setting, klik di bagian setting ini, teman-teman, dan teman-teman akan diarahkan ke sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan, dan saya sarankan untuk memilih custom, ya, untuk kita mengaktifkan atau memilih mana yang akan kita aktifkan di bagian visual effect ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya hanya memilih 4 atau mengaktifkan 4 visual effect. Teman-teman bisa perhatikan sendiri, ya. Karena jika diaktifkan semua, maka ini akan berpengaruh juga terhadap kinerja atau kecepatan laptop kita, teman-teman. Oke. Setelah teman-teman memilih 4 ini aja udah cukup, teman-teman. Silakan teman-teman klik OK. Dan cara yang pertama ini saya yakin bisa mempercepat laptopnya, teman-teman. Oke, kemudian cara yang kedua itu adalah mengubah power plan setting, teman-teman. Bagaimana caranya? Teman-teman silahkan klik kata control panel, kemudian teman-teman bisa buka di control panel. Setelah itu teman-teman pilih di power option, teman-teman, ya, power option seperti ini. Nah, biasanya di sini kan ada high performance juga ada pilihannya, ya. Jadi saran saya itu yang pertama, usahakan untuk selalu menggunakan high performance jika baterai tinggal sedikit, ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, jika baterai masih normal saja, maka silahkan gunakan untuk balance, karena ini recommended, ya, jika baterai teman-teman masih normal. Jangan sesekali menggunakan mode saver, teman-teman. Oke. Jadi itu untuk yang langkah kedua atau cara yang kedua. Cara yang ketiga itu adalah maintenance setting, teman-teman. Oke. Bagaimana caranya? Teman-teman silakan klikkan kata maintenance di sini, kemudian klik di bagian security and maintenance. Nah, di sini klik di bagian maintenance ini, teman-teman, dan jika teman-teman memilih di bagian yang pertama ini, maka akan dilakukan pemeliharaan di saat itu saja ketika teman-teman klik. Tetapi, ya, jika teman-teman menjadwalkan, maksudnya setiap hari untuk pemeliharaan laptopnya teman-teman, maka ini akan dilakukan pemeliharaan secara terus-menerus, ya. Contoh, saya coba klik di bagian ini, teman-teman, ya. Oke, tinggal dipilih aja. Kemudian misalnya teman-teman ingin melakukan pemeliharaan dari jam berapa, misalnya dari jam 2 misalnya, atau jam 2 pagi misalnya, seperti ini. Kita klik di jam 2 pagi seperti ini, teman-teman, dan klik atau centang di bagian ini, kemudian teman-teman oke kan. Nah, maka akan dilakukan pemeliharaan dari jam 2 subuh itu, dan itu dilakukan setiap hari, ya, secara otomatis oleh laptop, teman-teman. Oke, untuk cara yang keempat itu adalah menonaktifkan notifikasi, ya. Maksudnya adalah menonaktifkan notification, ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, bagaimana caranya, teman-teman? Kita kembali lagi masuk di bagian setting yang ini, teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman silakan masuk di bagian sistem, klik di bagian sistem, dan teman-teman klik di bagian notifikasi dan action, ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini untuk notifikasi semua aktif. Jadi
Seharusnya teman-teman itu bisa memilih mana yang diperlukan saja untuk diaktifkan teman-teman ya. Jangan diaktifkan semua teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat. Jadi jika teman-teman memerlukan notifikasi ya, teman-teman silahkan untuk memilih ya notifikasi untuk bagian yang mana yang penting, yang masih teman-teman butuhkan ya. Contoh seperti ini saya coba nonaktifkan semua teman-teman untuk notifikasinya. Jadi nanti jika teman-teman membutuhkan salah satu misalnya dari aplikasi yang ada di sini, kemudian untuk dimunculkan notifikasinya, teman-teman tinggal on-kan saja. Jadi tidak perlu untuk diaktifkan semua. Jadi mana yang teman-teman butuhkan atau yang masih teman-teman butuhkan itu bisa di on-kan ya. Dan tentunya ini juga jika di on-kan semua maka akan berpengaruh terhadap kinerja atau kecepatan laptop kita teman-teman. Oke. Nah seperti yang ini misalnya saya butuh di bagian yang ini, maka saya akan coba aktifkan di bagian itu ya. Kemudian yang cara kelima itu adalah mengoptimalkan atau mencoba untuk melakukan defragment, atau kalau di Windows 10 itu biasanya nggak ada defragment, tetapi dia menggunakan optimize biasanya ya. Sudah diganti dengan kata optimizer. Nah di sini di punya saya ini masih ada ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan klik kata optimize atau teman-teman klik di bagian defragment and optimize seperti ini ya. Nah di sini ya, kalau misalnya posisinya teman-teman di angka yang di bagian atas ini di angka 3%, teman-teman bisa abaikan. Tetapi kalau di atas 3% di bagian ini, maka teman-teman harus coba untuk melakukan defragment atau menganalyze ya. Di sini saya punya 3 drive ya, karena kemarin ini saya sudah coba optimize juga. Tetapi jika teman-teman misalnya berada 3% atau di atasnya, nah itu teman-teman wajib untuk melakukan defragment atau optimizer teman-teman di setiap drive ini. Nah ini saya sarankan untuk melakukan analyze dulu, baru kemudian di optimize teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ini sedang di analyze, dan kemudian nanti setelah di analyze itu tentunya kita akan optimize ya, seperti itu di ketiga drive ini tentunya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya 4 drive ya, keempatnya silahkan di optimize lah teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video dari Kreasi di channel, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.